kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita lihat sudah di sosmed, judul atau topik khotbah saya beberapa menit ke depan, yaitu pola hidup kerajaan Allah. Sama-sama kita katakan, pola hidup kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan dan disayangi oleh Tuhan, apa yang terlintas atau terbenak di pikiran kita kalau kita membaca, kita melihat, bahkan juga kita mendengar tentang tema atau topik yang disampaikan, yaitu pola hidup kerajaan Allah. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita, kalau kita mendengar, kita melihat penggalan tema atau khotbah dari pola hidup kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, otomatis pikiran kita pastinya akan dibawa sesuatu yang sifatnya kekekalan, betul? Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti pikiran kita, fokus kita dibawa pada sesuatu yang nantinya yang akan kita nikmati, yaitu kerajaan Allah masa depan, atau nanti kita menikmati setelah kita mati nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita akan berpikir bahwa kerajaan Allah adalah suatu hal yang ada di masa mendatang dan masih jauh dari kehidupan kita saat ini. Nyatanya atau kenyataannya, kerajaan Allah tidak hanya berbicara tentang masa depan saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namun juga berbicara, kerajaan Allah berbicara tentang masa kini. Katakan, kerajaan Allah berbicara tentang masa kini. Yes. Jadi sekali lagi, kerajaan Allah juga berbicara tentang masa kini. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Kerajaan Allah bukan berarti nanti kita akan nikmati setelah kematian. Orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, mengikuti pola Kristus, mengikuti ajaran Kristus, lalu dia meninggal dunia nanti, lalu Tuhan akan menempatkan dia bersama-sama dengan kerajaan Allah, kerajaan Kristus, lalu dia menikmati kerajaan Allah nantinya ketika dia mati. Tidak, kerajaan Allah kita bisa menikmati sekarang Bapak Ibu. Tetapi kerajaan yang Allah yang juga berbicara soal kehidupan sekarang atau masa kini. Kerajaan Allah pada masa depan adalah, kerajaan Allah pada masa depan adalah penyempurnaan kerajaan Allah yang kita lakukan di masa kini. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Nah, menjalani pola hidup kerajaan Allah berarti menjalani hidup seperti sang raja. Kita dituntun, kita diajar, kita diarahkan sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Itu yang disebut dengan pola hidup kerajaan Allah. Kita berpikir, kita bertindak, kita melakukan segala sesuatu, kita mengucapkan segala sesuatu, kita mendengar segala sesuatu, kita melihat segala sesuatu, kita berkata-kata segala sesuatu. Semua berpola teladan dari Kristus. Itu yang disebut dengan pola hidup kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Wow, luar biasa. Ini yang Tuhan kasih pemahaman buat saya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Mama Gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan, kami di sini bukan khotbah, oke, ada pengajaran atau ada sedikit-sedikit teologi ya, tapi yang lebih spesifik kami khotbah pewahyuan. Itu yang disampaikan kepada kami. Jadi kalaupun kami sampaikan seperti hal demikian di sini, itu bukan kami, itu bukan saya, itu bukan hamba-hamba Tuhan, tapi itu Allah sendiri yang bekerja atas kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Jadi kita dituntut untuk menjalankan pengajaran Kristus serta melaksanakan teladan Kristus pada saat ini dituntut, diharuskan.
Yang percaya katakan amin. Jadi Anda ada di gereja bukan setelah Anda datang Bapak Ibu Saudara lalu menikmati pujian, penyanyian, praise dan worship. Tidak begitu saja, tapi kita datang benar-benar kita mengarahkan fokus kita hanya kepada firman Allah. Pola berarti teladan, role model. Benar-benar fokusnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Waktu saya katakan kita akan mendengar, mendengar jadi dia mengikuti gerakan saya. Dia mendengar, dia melihat, dia ikuti gerakan saya. Melihat mana Alon? Oh ini kayaknya gagal fokus di melihat. Dia melihat seperti Yesus. Dia berpikir, mana pikiran? Itu otak tuh otak, katakan otak Alon. Dia berpikir seperti Yesus, dia berjalan, ikuti jalan saya. Itu mesti jalan ke mana? Oh, dia mengikuti arahan, dia mengikuti dia jalan. Jadi Yesus jalan kemanapun Yesus ada, dia mengikuti. Dia memegang apa saja. Artinya memegang hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Dia berjalan untuk menikmati hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan ikuti pola. Silakan duduk. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan contoh bagaimana menjalani pola hidup kerajaan Allah. Dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ini pola. Yes. Ini yang disebut kita harus nikmati sekarang, ini masa kini. Ini kerajaan masa kini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita harus menikmati sistem kerajaan Allah yang ada di sorga. Kita bawa ke bumi. Apa itu? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Itu pola hidup yang Tuhan mau buat untuk kita. Kalau orang mau bikin kita mati mampus, biarkan aja. Bukankah kita punya pembelaan ada, yaitu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi dalam nasihat ini Rasul Paulus mengajak kita untuk ikut berperan menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah. Di mana saja kita ada, menghadirkan kerajaan Allah di kantor, menghadirkan kerajaan Allah di tempat-tempat usaha kita, menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita, menghadirkan kerajaan Allah di kampus, di sekolah, di mana saja kita ada, kita hadirkan kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Berpola hidup seperti Allah hidup. Jadi menghadirkan kerajaan Allah melalui sikap hidup yang memperjuangkan kedamaian. Kalau kita orang yang suka berdamai, ayo kita berdamai dengan orang. Jangan suka marah-marahan dengan orang atau bermusuh-musuhan dengan orang Bapak Ibu. Kita mau bahwa kita tuh menang, orang itu yang kalah. Tidak apa-apa, menang kalah kan sama saja. Kalaupun kita ada di pihak kebenaran, kita yang ada dalam pihak perdamaian, nanti Tuhan akan bela kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Jadi harus berusaha sikap hidup memperjuangkan kedamaian. Keadilan di kantor-kantor, harus hidup adil. Kalaupun kita punya teman, rekan kerja, pemimpin kita tidak adil, katakan bos kamu tidak adil. Dengan cara kerja yang salah. Itu bukan pola hidup kerajaan Allah. Kalau Anda bilang bahwa Anda hidup seperti Kristus hidup, berarti Anda di kantor harus membawa apa? Harus membawa hidup yang penuh dengan keadilan. Katakan maaf bos itu salah. Maaf bos itu tidak benar. Ataupun ada uang-uang suap yang bos Anda untuk memberikan kepada Anda. Katakan bos maaf ini uang tidak halal. Bos maaf ini uang suap, saya tidak mau terima uang ini karena itu berdosa di hadapan Allah. Anda belum tuai sekarang Bapak Ibu tapi nanti tuai. Waktu Anda sudah mau mati-mati mampus, tidak. Waktu beliau atau saudara punya kehidupan, Bapak Ibu saudara punya kehidupan nantinya, menderita. Sekarang kita lihat orang yang orang yang benar-benar tidak memahami atau mereka cinta uang, kehidupan mereka tidak benar dengan uang, akhir kehidupan mereka sangat merana, hutang di sana sini. Maaf seperti Mama Gembala bilang, itu betul, itu benar, itu yang kita lihat. Karena apa? Uang digunakan tidak pada tempatnya. Yang percaya katakan amin.
keadilan. Jadi kita harus menghadirkan cinta, keadilan, belas kasihan antar sama kita. Kita lihat orang-orang kita butuh pertolongan, masa kita biarkan dia seperti begitu. Walaupun dia membenci kita, kita harus tolong dia. Yang percaya katakan amin. Walaupun kemarin-kemarin dia sakiti hatiku, sakitnya hati ini, namun aku rindu. Dia menyakiti hati kita, benar-benar sakit. Tapi kita harus balas apa? Kasih. Bila perlu kita traktir dia makan bakso. Wow, keren itu. Keluar dari sini bila perlu. Yuk bawa dia di mana? MCM. ACC ngapain di situ? Ajak saja. Mau beli apa Mbak? Mau beli apa Mbak? Pilih. 1.003. Balas kasih kepada orang itu. Balas dengan senyum. Amin. Jangan lihat dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, rumah saja cuman beberapa meter dari sini. Rumah Anda dengan rumah tetangga dekat sekali. Tapi yang seperti dikatakan sudah Anda putare sampai 5 kilo. Berjalan dari Latu Halat, bola-bali Latu Halat, padahal rumah cuman sebentar saja sudah sampai di rumah Anda. Cuman karena Anda menyimpan kebencian kepada orang itu, tidak ada ya sistem kerajaan Allah dalam kehidupan Anda. Makanya Anda suka yang namanya pertengkaran. Jika kita melihat ketidakadilan, maka berusahalah memberikan diri untuk memperjuangkan keadilan di dalam dunia ini. Di kantor-kantor pemerintah swasta, kamu atau Bapak Ibu Saudara merasakan ketidakadilan, tenang saja, bekerja sesuai dengan porsi, bekerja sesuai dengan kapasitas. Masa Tuhan tidak akan tolong Anda? Tuhan memperhatikan dari sorga dan akan apa? Melihat Anda lebih dari teman-teman Anda. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau katakan buat kita, berusahalah untuk memberikan diri berdamai, berusahalah untuk memberikan diri untuk bisa mengasihi orang lain, senyum setiap hari, kiri kanan buka gigi tuh lebar-lebar. Seperti Mama Gembala setiap hari katawa, Sento masalahnya di mana. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti kita lihat example atau contoh tokoh dunia yang sangat luar biasa, yaitu semua pasti kita kenal Bunda Teresa. Betul? Dia sebagian kita kenal, ada juga yang kita yang tidak kenal. Nah, sangat mendunia, tokoh biarawati Katolik Roma berkewarganegaraan India. Nah, hidupnya amat menginspirasi banyak orang, sangat memperjuangkan nasib banyak orang ini. Keadilan dia perjuangkan. Selama lebih dari 47 tahun, wanita ini mengabdikan diri melayani orang-orang miskin, orang-orang sulit, orang-orang terpinggirkan, yatim piatu dan orang-orang sekarat. Dia layani selama 47 tahun Bapak Ibu Saudara. Wah, itu luar biasa, katakan itu luar biasa. Nah, dalam hidupnya ia juga menjalankan ekspansi misionaris. Jadi dia misionaris, dia pelayanan misi itu ke bangsa-bangsa. Jadi dia tercatat menjalankan misinya itu 610 misi di 123 negara. Katakan wow, seorang Bunda Teresa. Dan saya percaya mungkin umurnya lanjut ya, tapi dia punya semangat gairahnya untuk memberitakan firman Allah. Jadi menjalankan 610 misi di 123 negara. Bunda Teresa memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang dipandang sebelah mata bagi dunia. Dia merangkul pengungsi, dia merangkul anak-anak yatim piatu, orang-orang sakit yang tidak berdaya. Bahkan juga dia merangkul orang-orang yang terkena AIDS. Jadi siapa saja yang ada dekat dia, di sekitar dia, dia rangkul. Dia menunjukkan keadilannya, belas kasihannya kepada orang-orang seperti begitu. Bunda Teresa, namanya sampai hari ini tetap dibilang karena kebaikan. Jadi saya tahu kebaikan-kebaikan Anda dengan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya tetap saja akan diingat sampai hari ini. Kebaikan-kebaikan kita kapan saja nantinya kita akan meninggal dunia, tetapi seperti almarhum Gembala sedang kita dicatat, dia punya apa? Kebaikan-kebaikan tidak akan pernah dilupa. Yes, itu yang luar biasa. Jangan nanti kita meninggal dunia, kita mati, lalu orang bilang itu tuh yang suka apa? Yang suka bunuh orang, itu tuh yang suka pakai pakatang. Dia punya pakatang di segala macam tempat, sentaulai. Sampai di ujung-ujung bumi ada pakatang yang dia pakai. Jadi itu tuh orang itu. Jadi orang omongannya bukan lagi omongan-omongan yang benar, bukan lagi omongan-omongan yang baik, tapi omongannya tidak benar karena memang kehidupan orang ini tidak benar. Yang percaya katakan amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dinikmati atau itu yang menjadi pola hidup kerajaan Allah yang dinikmati oleh Bunda Teresa. Jadi menghadirkan kerajaan Allah di dunia ketika kita melihat perpecahan, maka berusaha memberikan diri menjadi pejuang damai. Jadi kalau teman-teman Anda di samping kiri kanan Anda kuliah, teman-teman Anda berpecah belah, baru saling saling gontok-gontokan, pukul-pukulan, saling itu cigi-cigi rambut ya. Orang Ambon bilang cigi-cigi rambut, kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu. Jadi saling tarik-tarik rambut saudara itu tuh. Jadi kalau saudara lihat seperti begitu, jangan lagi saudara itu dorong-dorong, ayo kasih panas-panas. Terus cigi dia, cigi. Ya Allah, jangan, tapi berusaha damai dengan dia. Atau saudara bisa mendamaikan dia, jadi apa? Jadi pendamai buat orang-orang di situ supaya waktu Anda datang, lihat, berhenti berkelahi. Karena apa? Pendamai datang. Berhenti berkelahi. Kenapa? Karena Anda datang. Waduh, luar biasa. Anda datang bukan untuk kasih perpecahan buat orang-orang itu, tapi Anda datang menjadi membawa damai bagi orang lain. Nah, itu dia. Makanya perkataan itu harus dijaga. Katakan perkataan itu harus dijaga. Jadi dunia hanya bisa memberikan kekerasan dan kebencian, namun Sang Raja berkuasa mengaruniakan kedamaian. Amin. Jadi saya percaya kalau ada Yesus dalam hati saudara, ada Roh Kudus dalam hati saudara, kalau ada Allah dalam hati saudara, maka saya percaya ada Allah atau saudara bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan kasih yang mesra bagi orang-orang di samping kiri kanan Anda karena ada Yesus. Katakan ada Yesus di hati saya. Wow, kita sebagai anak-anaknya diutus untuk menghadirkan suasana demikian. Suasana apa Bapak Ibu Saudara? Pola hidup kerajaan Allah. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa kalimat pertama itu dikatakan kebenaran? Karena orang buat kebenaran dulu, hidup dalam Kristus dulu, dia ditenggelamkan oleh dosa-dosanya dulu, hidup dalam terang Allah dulu, baru ada damai sejahtera, baru ada sukacita dalam kehidupan orang itu. Yang percaya katakan amin. Setuju dengan saya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, senyum dulu kiri kanan, senyum dulu kiri kanan. Oke, nah ini dia. Kita akan masuk di dalam Injil Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes ini mencatat banyak sekali hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea, di daerah mana lagi? Yerusalem. Dan ditulis hal-hal yang besar dalam kitab Injil ini. Memang percakapan dengan Nikodemus hanya dicatat oleh satu Injil yaitu Yohanes di sini. Tapi kalau di Injil-Injil yang lain itu tidak ada. Kenapa disebut dengan Injil sinoptik? Karena memang ada kemiripan, ada kesamaan antara Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi untuk kasus spesifik percakapan Yesus dengan Nikodemus tidak ada ditulis di Injil-Injil yang lain, hanya ada di Injil Yohanes. Mengerti Bapak Ibu? Ini dosen lagi sementara mengajar. Jadi ya seperti begitu dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus ada di kitab Yohanes. Dalam hal ini seperti firman Tuhan yang kita baca soal percakapan Yesus dan Nikodemus. Ini tentang pelayanan Yesus dan kepribadian Yesus itu sendiri. Ada dicatat di kitab Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nikodemus, kalau kita lihat ayat yang pertama, dia adalah seorang Farisi, betul? Seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi sekali lagi dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang Farisi, penganut aliran agama Yahudi. Zaman dahulu yang terkenal sangat fanatik pada ajaran agama dan tradisi mereka. Tapi saudara orang Yahudi yang dikatakan fanatik dengan ajaran mereka, tradisi mereka. Tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan yang mati bagi orang berdosa turun ke dunia. Mereka tidak percaya itu. Makanya kenapa Yesus punya percakapan dengan Nikodemus pada saat itu. Karena memang benar-benar Nikodemus ingin tahu. Siapa sih orang ini? Karena memang dia tidak tahu, dia tidak percaya. Makanya kan pada zaman dulu orang Yahudi bilang,
Rabi, cuma bilang rabi, guru, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Mereka tidak tahu kalau itu Mesias. Makanya mereka cuma sebut guru, 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 guru. Bukan burung, bukan. Guru, guru, guru. Ya, guru atau rabi, itu yang disebut. Bapak Ibu Saudara, dia seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, seperti kalau sekarang ini disetarakan dengan ketua sinode lah. Ketua sinode GKRI senasional. Seperti begitu. Ketua sinode ataupun sejajar dengan ketua klasis ya, oke. Dia setara. Jadi dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dalam terjemahan New International Version dikatakan Nikodemus adalah seorang atau anggota dewan pemerintah Yahudi. Waduh, anggota dewan Bu, anggota dewan Pak, anggota dewan. Dan saya tahu dia pintar, dia cerdas, dia punya pengetahuan. Tapi belum tentu cerdas secara Alkitabiah. Katakan belum tentu dia cerdas secara ini, agama nih, agama yang sesungguhnya. Makanya saya bilang cuma tradisional saja, tradisional, tradisi saja yang disampaikan, datar-datar mungkin, biasa-biasa. Tapi buktinya tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Apa gunanya sih jabatan-jabatan itu Bapak Ibu? Orang yang tidak sekolah tinggi pun Tuhan bisa pakai. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan firman Allah, masuk pada kebenaran. Yang tidak sekolah teologi pun Tuhan bisa pakai, amin. Amin Bapak Rein Tuhan pakai. Tidak sekolah teologi tapi Tuhan pakai luar biasa. Beliau kalau share firman Tuhan, Mama Gembala sering bilang bagus sekali. Jadi memang pendalaman Alkitab itu luar biasa. Beliau bukan sekolah teologi ya, tapi beliau dipakai Tuhan Allah untuk memberitakan firman Allah yang luar biasa untuk orang-orang yang sekolah teologi ya. Amin Bapak Rein. Puji Tuhan, seperti begitu. Oke, haleluya. Jadi luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak pakai Amos. Tuhan tidak pakai, kita punya gelar, saya punya gelar, Anda punya gelar, Bapak Ibu Saudara punya gelar, tidak. Tuhan pakai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang siap berperang, orang-orang yang memang benar-benar tahan banting di balik masalah persoalan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan memakai orang-orang seperti begitu, amin. Jadi Tuhan memakai saya dengan Bapak Ibu Saudara di mana saja profesi kita. Tuhan mau pakai kita luar biasa. Jadi tinggalkan semua itu yang menghalangi, yang merintangi kita untuk melihat karya Allah besar dalam kehidupan kita. Hindari semua itu, batalkan semua dalam kehidupan kita dan percaya hal-hal yang akbar di depan. Tuhan sementara kasih dan Tuhan sudah kasih buat kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, amin. Orang biasa-biasa. Umur muda, belum ada apa-apanya. Tapi Tuhan pakai untuk memberitakan firman Allah. Umur kami ya sudah tua Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang orang-orang pakai di Alkitab 17 tahun, 30 tahun. Baru 8 tahun Yosia itu berapa tahun ya? 7 tahun kalau tidak salah. Dia sebagai raja, bukan saya raja tapi dia memberikan pembaharuan kepada orang-orang di situ. Dia tunjukkan kebenaran, umurnya muda. Jadi tidak peduli, tidak care Anda itu muda, Anda itu tua. Tapi Tuhan mau sebarkan firman Allah di mana saja Anda ada. Jangan bungkam dan jangan diam. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara itu percakapan atau hal-hal yang luar biasa. Jadi kita lihat ayat-ayat yang sebelumnya sudah, sekarang kita lanjut ayat yang kedua, 3, 4 dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai percakapan dengan Yesus, sudah lihat ayat yang pertama, ayat yang kedua, Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus, betul? Nikodemus datang pada waktu malam. Nah, Nikodemus adalah orang yang tidak percaya Yesus. Seperti saya katakan tadi, pertanyaannya timbul, kenapa Nikodemus datang pada waktu malam? Kenapa sih? Kan ada waktu pagi, siang, ada waktu sore, ngapain dia harus pergi malam untuk ketemu dengan Yesus? Mungkin saja, nah malam Yesus istirahat, betul Bapak Ibu, karena mungkin seharian dia melayani, dia buat tanda-tanda, dia buat mujizat-mujizat, makanya dia harus istirahat. Tapi Nikodemus ketemu dengan Yesus malam hari. Nah, menyembuhkan orang-orang, mengadakan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa sampai Nikodemus datang kepada Tuhan pada waktu malam? Nah, ini ada perkiraan-perkiraan saja. Yang pertama, ada yang mengira bahwa ia sibuk bekerja dan hanya di malam harinya ia punya waktu luang. Jadi kemungkinan besar waktu Yesus
pergi pelayanan-pelayanan di kota-kota, di desa-desa. Dan saya percaya pasti Nikodemus ada di tempat itu. Makanya kalau dia mau pergi kepada Yesus dengan waktunya banyak orang, itu tidak akan pernah mungkin. Dia tidak bisa bertemu dengan leluasa. Jadi dia harus bertemu dengan Yesus dan cari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Yesus untuk membicarakan hal-hal yang nantinya kita akan bahas. Dan itu perkiraan yang pertama. Mengapa dia bertemu dengan Yesus pada malam hari? Ada yang mengira bahwa ia sibuk bekerja dan hanya di malam harilah ia punya waktu luang. Next, dikatakan juga ada yang berpendapat bahwa ia mengendap-endap di malam hari agar tidak ketahuan orang-orang Farisi. Karena katong tahu kan Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat sangat mengecam, sangat menentang pelayanan Yesus, makanya dia tidak mau. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini kan berteman dengan ini Nikodemus karena dia kan ada di situ Bapak Ibu. Jadi kalaupun dia ketemu dengan Yesus dan pada saat bersamaan ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, teman-teman yang ada di tempat itu, dia bisa berbahaya. Takkan dia bisa berbahaya. Dia bisa berbahaya dan dia juga bisa dibunuh pada saat itu karena mereka tidak suka pelayanan dari Yesus. Ajaran yang diajarkan kepada orang-orang banyak itu mereka katakan sesat. Soal apa saja ajaran-ajaran Yesus. Mereka katakan Yesus itu sesat, Yesus itu sesat. Tapi toh lewat ajarannya banyak orang mengikut Yesus. Lalu ada perkiraan yang berikut juga. Ada yang berpendapat bahwa ia memilih waktu gelap agar tidak ketahuan. Betul? Pada malam hari kan waktunya gelap. Jadi dia harus ketemu dengan Yesus pada malam hari supaya tidak ketahuan oleh teman-temannya yang lain. Pendapat lain juga mengatakan bahwa malam hari adalah saat yang lebih tepat karena suasana lebih senyap dan minim gangguan sekitar yang bisa membuyarkan konsentrasi. Jadi di waktu itulah Yesus dan Nikodemus memulai percakapannya. Luar biasa Nikodemus, seorang yang tidak mengenal Yesus tapi dia ingin bertemu dengan Yesus. Kita akan melihat percakapan-percakapan yang dibuat oleh Nikodemus dengan Yesus. Nah, Nikodemus memulai percakapan dengan berkata, "Rabi." Ya, Yohanes 3 ayat yang kedua, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi itu perkataan pengucapan Nikodemus kepada Yesus. Yesus Kristus langsung mengarahkan percakapan kepada pokok yang sebenarnya atau persoalan yang sebenarnya yang ada di hati Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Yes. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, sesungguhnya jika ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Yesus. Pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini yang disampaikan oleh Mama Gembala beberapa minggu sebelumnya. Bagaimana mungkin Nikodemus kan sudah lahir secara lahiriah, secara jasmani, secara fisik, secara natural. Bagaimana mungkin itu Nikodemus akan dilahirkan kembali? Kan dia sudah tua, dia sudah besar. Dia seperti Mami Ade, dia seperti besarnya seperti misalnya Pastor Ewin. Dia seperti Bapak Rain. Bapak Rain sudah tua lalu tiba-tiba masuk di Bapak Rain punya perut ulang kembali. Itu sudah pakai-pakai Bapak Rain. Itu pakai-pakai Bapak Ren, itu bukan lagi kuasa ajaib yang dari Tuhan, itu kuasa pakai-pakai. Katakan itu kuasa pakai-pakai. Itu nonsen kata orang Belanda. Biasa kita lama di Belanda Bapak Ibu. Kemarin-kemarin saya baru datang dari Belanda. Jadi itu nonsen, itu tidak mungkin terjadi. Nah jadi pertanyaan pertama, kata Nikodemus kepada Yesus, saya katakan sekali lagi, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjurus kepada kelahiran kembali. Bilang kan tadi,
Tidak mungkin kan Nikodemus akan lahir kembali karena dia sudah tua. Nah, kelahiran kembali yang dimaksudkan pada ayat ini yaitu Yesus di sini adalah dalam terjemahan asli Alkitab, terjemahan New English Translation dipakai kata lahir dari atas. Lahir dari atas bukan dari loteng, bukan. Lahir dari atas berarti kelahiran kembali itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Dari sorga, dari atas. Jadi kalau semua lahirnya di atas, dari atas dan turun ke bumi, itu bukan lagi hal-hal yang daging, yang nampak, yang muncul, tapi yang dari atas. Apa yang dari atas? Hal-hal yang dari sorga, mati daging. Amin. Katakan amin. Katakan mati daging. Karena dari atas itu siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita akan hidup seperti pola hidup kerajaan Allah karena lahir dari atas. Katakan lahir dari atas. Nah, yang dihubungkan dengan pembaptisan. Orang-orang yang mengalami lahir kembali atau lahir baru seringkali dikatakan bahwa mereka memiliki sebuah hubungan pribadi dekat dengan Yesus. Kasih mula-mula itu muncul ketika dia punya kerinduan yang dalam untuk mau berjumpa, bertemu dengan Yesus. Kalau dikatakan lahir kembali atau dikatakan lahir baru, lahir dari atas. Dia punya gairah, semangat, antusiasme yang luar biasa berkobar-kobar. Dia punya hubungan erat untuk terus mau berjumpa dengan Yesus. Sehingga terjadi pembaharuan, betul? Jadi kalau ada orang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia mau diisi dengan firman Tuhan. Orang kalau rindu diisi dengan firman Tuhan terus menerus, Bapak Ibu saya percaya dia akan mengalami pembaruan pikiran. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalaupun sampai hari ini Anda tidak seperti begitu, Anda dikategorikan adalah orang aring. Tidak, saya bercanda Bapak Ibu Saudara. Katakan sambil kiri kanan jangan tegang. Katakan santai-santai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang benar-benar itu tersentuh hatinya dengan hati Yesus itu terkonek, tersentuh, keintimannya luar biasa kalau orang itu mengalami lahir baru, kelahiran kembali. Yesus atau sehingga terjadi pembaruan di tingkat pikiran yang membuat orang itu mengalami pertobatan. Katakan pertobatan adalah aktivitas meninjau atau menelaah tindakan-tindakan yang pernah diperbuat atau menyesal kesalahan-kesalahan pada masa lampau yang disertai dengan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Itu bertobat, menyesal. Tuhan, beta salah. Tuhan, beta minta ampun juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Beta bertobat ya Tuhan. Ayo Tuhan masalah paling banyak lawangnya. Ayo Tuhan sari-sari kele beta mendapat tabrak. Ayo Tuhan sari-sari kele beta. Saya tahu lah, jangan beta bilang lah dalam nama Yesus. Sari-sari kele begini. Ayo Tuhan, tolong Tuhan. Hari ini Tuhan beta minta ampun juga. Beta bertobat Tuhan. Beta punya kesalahan paling banyak. Beta lalai Tuhan. Beta tidak jadi pengikut Kristus dengan setia Tuhan. Tolong ampuni beta Tuhan. Nafas semua habis. Tarik nafas seperti Mama Gembala bilang, baru minta ampun di hadapan Tuhan alam. Terlambat. Makanya kalau dengar firman Tuhan sekarang, jangan keraskan hatimu. Berbalik dan bertobat. Amin. Bertobat juga dalam bahasa Yunani dikatakan metanoia, yang dapat didefinisikan sebagai berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama atau meninggalkan cara hidup yang lama. Berbalik benar-benar total. Katakan totalitas. Totalitas berbalik dari kehidupan yang lama, kehidupan buruk-buruk, kehidupan yang jahat, kehidupan yang pikiran-pikiran jahat tentang orang-orang di samping kiri kan, pikiran-pikiran buruk tentang siapa saja itu berbalik. Itu bertobat. 180 derajat dari kehidupan yang lama atau meninggalkan cara hidup yang baru. Jadi jubah-jubah yang lama itu ditinggalkan dan kita masuk dalam kemuliaan Allah, masuk mengenakan jubah yang baru. Itu disebut bertobat bukan istobat. Katakan bertobat bukan istobat. Bertobat bukan istobat Bapak Ibu Saudara. Nah itu dia. Bertobat ini adalah karena aktivitas setiap hari. Jadi saudara, pertobatan itu bukan 1 tahun 1 kali atau 1 bulan 1 kali. Tapi pertobatan itu setiap hari, all the time pertobatan itu terjadi. Makanya kalau saudara bilang bahwa saudara, oh saya biasa-biasa aja, kehidupan saya biasa-biasa aja, saudara keliru. Tidak pernah mungkin, masih daging, manusia daging, mati.
Tetap saja ada perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan-kejahatan yang kita buat. Makanya pertobatan itu all the time, setiap saat kita harus melakukan pertobatan. Bapak kita minta ampun, rendah hati saja. Siapapun Anda, mau pejabat tinggi, mau pejabat teras, ketua umum BPD, ketua umum legislatif, mau presiden sekalipun, salah tetap salah, benar tetap benar. Yang percaya katakan amin, katakan jangan tegang kiri kanan. Puji Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, tinggalkan semuanya itu. Jadi bertobat itu ada karena aktivitas setiap hari. Setiap saat memiliki hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan, Yesus melalui firman-Nya, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Loh, hari ini kamu salah. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa-dosa yang kita buat. Oh iya Tuhan, hari ini saya lakukan salah. Oh iya Tuhan, saya salah, dia itu yang benar. Oh iya Tuhan, waduh gagal lagi. Aduh gagal lagi Tuhan, aduh gagal lagi. Aduh kenapa sih mulut ini suka memaki saya setiap hari. Kata-kata maki keluar, aduh gagal lagi. Padahal sudah dengar firman Tuhan, gagal lagi, gagal lagi. Makanya dikatakan bertobat setiap hari. Katakan bertobat bukan istobat. Katakan bertobat. Jadi bertobat setiap hari, meninggalkan cara hidup yang lama tuh. Kalau sampai hari ini pun kita masih dalam hidup kita yang lama, bertobat sudah. Kematian sudah mau dekat, air hidup sudah mau dekat, sumber air sudah dekat. Seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan semua hal-hal itu, kecemaran tubuh, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, sihir. Iri hati, amarah, setiap hari marah. Saya tahu tujuan marah ini apa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai dan sebagainya. Marah. Aku dimarah mama, aku dimarah papa, marah. Oh haleluya. Kepentingan diri sendiri, percideraan. Kepentingan diri sendiri, egois. Mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Ini tinggalkan akan sudah Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus. Pergi. Katakan dalam nama Yesus, pergi. Suka marah-marah, berpikiran negatif tentang anak-anak, pergi dalam nama Yesus. Tinggalkan itu. Panas hati, tinggalkan itu semua. Suka pemecah belah, suka berselisih, berseteru dengan orang, suka kompor. Satu kompor kan itu kan bisa masak apa? Api menyala. Jangan saudara itu api menyala sudah kompor orang negatif, makanya perpecahan di sana sini. Di kali hidup Amon tidak ada. Di pedalaman Papua juga tidak ada. Di sana sini tidak ada. Semua mereka harus bertobat, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Allah. Amin. Jadi saudara yang dikasih kedengki, mabuk. Setiap hari mabuk. Ya, seperti biasa Mama Gembala katakan, mabuk. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada satu cerita. Ada seorang bapak menyanyi. Lalu bapak itu menyanyi gini. Tuhan dengarlah keluh kesahku, Tuhan dengarlah keluh kesahku. Terus si anak ini dengar, lalu anak ini bilang begini, Bapak nih kalau tidak ada uang, Tuhan dengarlah keluh kesahku, Tuhan dengarlah keluh kesahku. Coba kalau ada uang, biar orang bicara. Beta mabo. Aduh luar biasa. Sampai kapan hidup seperti begitu? Rokok masih ada, rokok bapak-bapak. Berhenti sudah rokok itu. Akan merusak tubuh Anda. Pesta pora, seks di luar nikah. Kebencian, nongkrong sampai tengah malam. Tidak ada tujuan sama sekali. Bertobat anak-anak muda. Nongkrong sampai tengah malam, itu roh pencideraan, merusak tubuh Anda. Kalau bangun pagi, lemas, tidak berdaya. Kecuali hamba-hamba Tuhan yang bukan nongkrong, bikin khotbah, tidak tidur sampai pagi hari itu, oke, itu good. Tapi katakan itu good. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda nongkrong, bicara kewel terlalu banyak di kafe-kafe. Sampai tengah malam, tidak ada tujuan sama sekali. Semuanya itu ditinggalkan, katakan semua itu ditinggalkan. Dan masuk pada kelahiran kembali. Kehidupan yang benar bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, kalau kita sudah disucikan,
terlepas dari belenggu-belenggu kefasikan, terlepas dari dosa-dosa kita, nantinya keputusan dari masing-masing kita rela membawa diri kita untuk masuk yang namanya baptisan air. Betul? Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Dan kita akan masuk pada baptisan air. Baptisan itu akan menenggelamkan semua tabiat-tabiat kita, buruk-buruk kita, kelamaan-kelamaan kita, kehidupan kita yang lama-lama semua ditinggalkan. Makanya baptisan air itu tanda dari pertobatan. Semua orang Kristen harus masuk di namanya baptisan air. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seperti dari tempat ini hamba-hamba Tuhan sering sampaikan, hamba-hamba Tuhan sering ngomong, ini kebenaran. Ini bukan tidak kebenaran, tapi ini kebenaran. Amin. Jadi ingat sekali lagi dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan semua mama gembala bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah di tempat ini. Saya tahu bahwa itu kebenaran. Kami sebagai hamba Allah kami tidak mau kompromi. Sebagai hamba Allah kami tidak mau kompromi dengan dosa, kejahatan dan juga kesalahan. Salah-salah benar-benar. Anda salah kami disiplinkan Anda. Anda benar puji Tuhan kami senang. Kalau Anda salah kami tidak senang. Artinya aduh kenapa sih anak ini seperti begini. Jadi Anda pikir bahwa Anda salah kami senang. Aduh anak ini enaknya dia berbuat kesalahan. Tidak, kami pikiran. Kok kenapa sih firman Tuhan setiap saat disampaikan tapi orang ini tidak berubah? Apa sih yang salah dari orang ini? Jadi saudara sekali lagi kami tidak mau kompromi. Saya secara pribadi saya tidak mau kompromi. Dosa tetap dosa, kejahatan tetap kejahatan, kesalahan tetap kesalahan. Baptisan bukan diperuntukkan kepada anak. Sekali lagi saya mau katakan dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, baptisan itu bukan diperuntukkan untuk anak, bukan diperuntukkan untuk bayi. Dengar baik-baik Anda yang baru pertama kali hadir, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Baptisan itu bukan diperuntukkan kepada bayi atau anak-anak. John Calvin, Bapak gereja pada masa lampau, pada masa dulu menentang yang namanya baptisan bayi atau baptisan anak-anak. Kenapa? Karena dia bilang itu tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara coba baca, kalau saudara dapat baptisan anak atau baptisan bayi, baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada firman Tuhan itu. Saya kasih Bapak Ibu Saudara 1 juta. Pikiran lain. 1 juta melayang nih. Luar biasa Tuhan baik. Maksudnya ada enggak saudara? Coba baca. Pulang di rumah telusuri semua, buka Google, buka semua hal yang ada di internet. Ada enggak? Dikatakan baptisan anak atau baptisan bayi. Calvin salah satu bapak gereja mula-mula sangat menentang akan hal ini. Baptisan itu sakramen. Sekali lagi baptisan itu sakramen kudus. Baptisan itu sakramen. Baptisan itu kudus. Baptisan anak tidak diajari di dalam Alkitab. Melainkan dilakukan hanya karena anggapan dan keingintahuan manusia. Ingat, manusia yang buat, bukan Allah. Dan yang dengan tergesa-gesa dipraktikkan. Wow. Ini tidak alkitabiah dan tidak tercantum di dalam Alkitab. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengakui akan adanya baptisan baptisan anak, baptisan bayi, maaf saya katakan Anda sesat. Kenapa? Anda sudah tahu kok. Dari mana ajaran-ajaran di GKRI Ayub Ambon? Itu ajaran tidak seperti begitu. Kami ajarkan lain, Anda bikin lain. Selamat ya Bapak Ibu Saudara, anak Anda dibaptis. Hello. Anda kompromi, itu sesat namanya. Dari tempat ini saya mengatakan buat Anda itu berdosa, itu salah. Tidak seperti begitu. Baptisan air, baptisan itu diperuntukkan orang-orang yang sudah dewasa. Yesus dibaptis pada umur 30 tahun. Baptis air. Siapa yang baptis? Yohanes Pembaptis. Kenapa dikatakan Yohanes Pembaptis? Karena memang dia suka baptis orang. Amin. Ya. Tapi kalau yang namanya, yang tadi dikatakan baptisan anak itu namanya penyerahan anak. Di mana ayatnya? Baca Lukas. Lukas 2 ayat 21 ayat 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan. Dan ketika genap waktu pentahiran, berapa hari dia diserahkan? 8 hari.
Apakah 8 hari sudah tahu tentang dosa? No. Katakan no. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem. Yerusalem itu tempat di mana orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Untuk menyerahkannya. Apa? Yes. Untuk menyerahkannya kepada siapa? Supaya masa depannya indah, masa depan yang gilang gemilang, dia doakan supaya dia bertumbuh menjadi orang-orang anak yang takut akan Tuhan. Wow, amin. Jadi memang Alkitab di Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 di sini berbicara, ini saya percaya saudara, ini lembaga Alkitab Indonesia yang apa namanya? Yang tulis atau sudah dipersingkat, tapi kalau saudara baca di Alkitab Yunani bahkan juga Ibrani, ini kurang tebal. Di situ lengkap dan saya percaya percakapan Yesus dengan Nikodemus tidak sampai di sini. Pasti ada percakapan. Wow, setuju dengan saya? Katakan amin. Mulai dari tempat ini Bapak Ibu Saudara saya katakan, baptisan bukan diperuntukkan untuk anak. Jadi kalau Anda pergi ke tempat, biasa orang buat acara kan, untuk pergi ke tempat, oh tidak apa-apa kami makan saja. Halo, Anda sudah makan karena sudah persetujuan dari awal. Anda makan makanan baptisan anak. Sudah persetujuan orang tua, Anda hadir itu tujuannya untuk menghadiri. Makan makanan baptisan anak. Menghadiri berarti Anda sudah kompromi dengan hal itu. Hello, itu tidak alkitabiah. Mulai saat ini jemaat Hidup Ambon, saya katakan ini kebenaran. Kalau Anda lakukan kebenaran, Anda pasti diberkati oleh Tuhan Allah. Tapi kalau Anda mau keluar dari kebenaran, hidup Anda terkutuk. Tidak ada berkat dalam kehidupan Anda. Taat apa yang Tuhan katakan. Yang percaya katakan amin. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh saya untuk sampaikan ini, tapi saya mau taat saja sama Gembala untuk sampaikan hal ini. Karena saya tahu ini Tuhan Allah menyuruh saya untuk menyampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita kembali firman Tuhan percakapan Yesus dan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah dalam terjemahan asli Alkitab yang tadi saya katakan sebelumnya New English Translation dipakai kata lahir dari atas yang dihubungkan dengan pembaptisan, ya seperti kata-kata di atas. Jadi kelahiran kembali selalu dihubungkan dengan pembaptisan, tanda dari pertobatan. Orang yang masuk, saya ulangi sekali lagi, dalam baptisan, orang yang sudah tahu kehidupan yang gelap dan yang terang. Dia sudah tahu, anak kecil bayi mau tahu gelap dan terang. Tidak tahu dia. Apalagi kalau diserahkan umur 8 hari, 8 bulan. Apakah dia tahu tentang mana yang baik, mana yang jahat? No, dia tidak pernah tahu. Yang percaya katakan amin. Jadi itu bukan baptisan, tapi itu penyerahan anak. Katakan penyerahan anak. Saudara bisa mengerti sekarang? Jadi saudara, hari ini firman Tuhan sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita langgar, saya tidak tahu urusan Anda dengan Tuhan Allah. Yang penting kami sudah menyampaikan firman Allah. Karena ini Alkitabiah. Jadi dia bisa membandingkan mana yang baik, mana yang jahat ketika dia masuk dalam baptisan air. Baptisan dalam bahasa Yunani disebut baptizo. Dikenal sebagai sakramen Kristen, sakramen yang melambangkan pembersihan dosa. Jadi baptisan air juga melambangkan kematian bersama Yesus, mati daging, menyangkal diri. Hal-hal duniawi, semua pikiran-pikiran jahat, hati yang gelap itu semua dimatikan. Hati-hati yang picik, hati-hati yang licik, semua dimatikan. Dan kita ditenggelamkan. Dosa kita dibersihkan dengan masuk ke dalam air. Orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Ketika ia keluar lagi dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitan kembali. Amin. Jadi Rasul Paulus dalam surat Roma melukiskannya demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dalam terjemahan yang lain
dikatakan kata bapto yang berarti menenggelamkan. Jadi ditenggelamkan, jadi baptisan air itu ditenggelamkan, bukan bukan dipercik. Wow. Jadi baptisan itu menenggelamkan. Membawa Anda ada di dalam air, tenggelamkan Anda dalam air. Baru Anda timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Waktu Anda menenggelamkan Anda timbul kembali. Wow. Bersih. Anda bersih. Anda bersih. Air lambang dari pembasuhan, pembersihan, pentahiran. Amin Bapak Ibu Saudara, seperti kasus Naaman dibersihkan di pentahirannya di sungai Suli, sungai Yordan. Waktu di situ Elisa suruh dia tujuh kali kalau tidak salah. Di situ dia bawa dirinya sendiri ke sungai Yordan itu. Waktu dia keluar tidak ada lagi kusta, bersih. Jadi air lambang dari pembasuhan, pembersihan, pentahiran. Nah, kita akan kembali lagi di ayat yang ke-5 sampai 6, Yohanes 3, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Air, lambang dari sekali lagi pembasuhan, pentahiran, pembersihan, tanda dari pertobatan, yaitu baptis. Jadi kalau Anda yang belum dibaptis air, dibaptis selam pada saat ini, ayo mendaftar. Ayo mendaftar, mari mendaftar. Supaya Tuhan Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu tanda pertobatan, harus. Makanya kan Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus, bukan tidak harus. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus lahir baru. Tanda pertobatan yaitu pembaptisan. Amin. Mengerti ya? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi air lambang dari pembersihan, pentahiran, menenggelamkan dosa-dosa kita dan kita mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kalau roh selalu dilambangkan, roh yang tadi saya katakan. Air dilambangkan pembersihan, pembasuhan, bahkan roh selalu dilambangkan dengan hal-hal rohani, yaitu kebenaran. Jadi kalau Anda sudah ditenggelamkan dalam air bersih, maka saya percaya Anda terus rindu ditabur oleh kebenaran setiap hari dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, penerapan yang pertama dari pertanyaan Nikodemus kepada Yesus, ya seorang pengajar Israel, seorang pemimpin agama Yahudi, saya katakan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang dia katakan, waduh bisa lahir kembali dan sebagainya. Penerapan yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara, jemaat Hidup Ambon dengar, firman Tuhan harus dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Minta Roh Kudus untuk mengartikan firman Tuhan yang kita baca. Tidak sekedar dibaca tetapi dipahami. Firman Tuhan akan mengubahkan pola pikir kita, hidup kita, memperbaharui pikiran kita sehingga kita mengambil langkah untuk bertobat. Yang percaya katakan amin. Itu hak pengajaran yang pertama yang disampaikan oleh Yesus. Nikodemus, kamu harus bertobat, harus ditenggelamkan kembali. Yang terakhir, pengajaran yang kedua, pertanyaan yang sama Nikodemus kepada Yesus. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus dengan mengarahkan Nikodemus kepada demikian, sorgawi, pemikiran sorgawi, bukan duniawi. Jawab Yesus selanjutnya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Jadi yang pertama, pengajaran pertama Yesus mau supaya Nikodemus bertobat. Yang kedua, pengajaran yang kedua lewat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Nikodemus, Yesus mau Nikodemus percaya 100% Tuhan itu adalah juru selamat. Itu konsep luar biasa. Itu konsep keselamatan.
Nikodemus kan kebanyakan orang yang bertanya banyak kan tidak mengerti. Makanya Yesus jawab terus, Yesus jawab terus, Yesus jawab terus. Akhirnya dia mengerti, dia menyatakan hidup untuk bertobat. Saya percaya pasti dia bertobat. Siapa saya yang ketemu dengan Yesus, encounter dengan Yesus, dia pasti bertobat. Perempuan Samaria bertobat. Dia punya berapa suami? 5, maka lebih. Bertobat, dia bertobat, dia bertobat. Bukan saya dia bertobat, dia mengambil langkah untuk percaya Yesus Tuhan, anak Daud. Yang menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi umat manusia. Konsep keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat baik saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan Allah datang di dunia ini bukan menghakimi dunia. Tapi Tuhan Allah datang di dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang percaya kepada Tuhan. Amin. Yang paling terakhir, percaya mengandung 3 unsur utama, 3 bukan 2, 3. Yaitu yang pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat. Next yang berikut, mengandung unsur percaya persekutuan yang menyangkal diri. Jadi percaya itu persekutuan menyangkal diri dan ketaatan kepada Yesus, taat sampai mati. Jadi murid-murid Yesus harus taat sampai mati. Ingat pengajaran yang pertama saya katakan tentang baptisan. Kalau Anda keluar melenceng dari kebenaran, itu urusan Anda dengan Tuhan Allah. Percaya, kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun saudara hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, percayakan diri Anda bahwa kita mengalami kuasa kebangkitan dari maut. Dari sakit penyakit, kutuk finansial yang tadinya kita kurang terus. Percaya bahwa kemenangan, keadilan, transformasi, revival, harvest, penuaian jiwa-jiwa menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Yakinkan diri Anda Bapak Ibu Saudara bahwa Anda itu anak-anak kerajaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yakinkan diri Anda, saya itu anak kerajaan. Memiliki pola hidup kerajaan Allah, yakinkan diri Anda seperti begitu. Di mana saja Anda tahu itu dosa, ngomong. Jangan bungkam, jangan diam. Yes, yang percaya katakan amin. Haleluya puji Tuhan, katakan haleluya puji Tuhan kiri kanan, sudah mau hampir habis. Ya, jadi saudara jangan bungkamkan diri Anda. Jadi sesungguhnya Nikodemus mengikuti apa yang Yesus katakan. Supaya Nikodemus mengikuti pola hidup kerajaan Allah. Jadi saudara, kita adalah anak-anak kerajaan, mengikuti pola hidup kerajaan Allah. Ketika ada pertobatan dan percaya sepenuhnya kepada Yesus, maka otoritas diberikan Allah kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar dari Dia. Firman Tuhan berkata di Lukas 10 ayat yang ke-19 dikatakan begini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau engkau Bapak Ibu Saudara ikut pola hidup kerajaan Allah, menenggelamkan kita punya manusia lama, hal-hal yang lama yang sudah lalu-lalu. Ditenggelamkan itu dan masuk pada kelahiran kembali, lahir baru, baptisan air. Saya percaya semuanya dibersihkan. Maka hidup kita diberikan otoritas. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa kegelapan setan, sihir, santet. Dulu Bapak Ibu Saudara saya takut setan. Tapi sekarang itu makan setan muka pala. Kemarin ada pelayanan satu anak muda. Ya, dia diserang. Sebenarnya dia tidak kerasukan, dia diserang. Karena memang setan itu bilang, karena ini mulutnya ini lancang, suka memberitakan firman Allah, makanya beta serang dia balik. Dia bilang gini, beta serang dia karena dia sangat berfokus kepada dia punya saudara untuk saudara-saudara semua bertobat. Jadi saudara di kampung itu ada beberapa saudaranya sudah bertobat, sudah lahir kembali sudah pelayanan pribadi dan juga ini pelayanan pelepasan. Jadi mungkin setan tidak senang, makanya serang balik dia, membuat dia sakit. Jadi setan bilang karena dia lancang. Mulutnya kata lancang, setan bilang. Mulutnya lancang, suka memberitakan firman Allah, dia punya keluarga, makanya beta ini tunggangi dia. Lalu saya katakan, saya datang dengan bagaimana? Beta datang dengan terbang. Oh, terbang. Kata dia terbang dari sana. Itu kan transfer roh dari sana itu. Dari jauh-jauh sana datang ke orang ini. Sehingga dia tidak bisa bikin apa-apa. Sampai seperti kayak mau mati. Maut tuh.
Kan setan itu kan dinamakan yang roh maut, roh kematian, mau mati rasanya tidak bisa bikin apa-apa. Tapi puji Tuhan sekarang dilepaskan. Untung dia punya kepala Bapak Ibu Saudara. Kalau setan punya kepala kita suruh makan. Tapi saya waktu saya pelayanan itu kepala manusia bukan setan berkepala. Kalau kepala setan kita mau makan-makan saja rasanya. Geram saya dengan setan roh jahat. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kesimpulan terakhir. Habis, selesai. Pola hidup kerajaan Allah, mungkin kita akan berpikir bahwa kerajaan Allah adalah suatu hal yang akan ada di masa mendatang. Dan masih jauh dari kehidupan kita saat ini. Nyatanya kerajaan Allah tidak hanya berbicara tentang masa depan. Balik kembali saya putar pikiran saudara untuk ingat kembali apa yang saya katakan tadi awal. Namun juga berbicara tentang masa kini. Kerajaan Allah bukan berarti nantinya kita akan nikmati setelah kematian. Orang yang hidupnya benar di hadapan Allah, mengikuti pola Kristus hidup, mereka masuk surga terus menikmati kebahagiaan setelah kematian. Enggak juga begitu. Tetapi kerajaan Allah juga berbicara soal kehidupan sekarang atau masa kini. Kerajaan Allah pada masa depan adalah penyempurnaan dari kerajaan Allah pada masa kini. Menjalani pola hidup kerajaan Allah, saya katakan sekali lagi, berarti menjalani hidup seperti Yesus hidup. Pikiran kita, hati kita, mata kita, pendengaran kita, perkataan kita, semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Katakan dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau katakan, seperti firman Tuhan bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dari sorga datang ke bumi. Sehingga kita diubahkan oleh Tuhan, sehingga kita hidup sesuai dengan pola hidup kerajaan Allah. Pola hidup kerajaan Allah mengambil contoh tadi dari kasus tokoh Nikodemus, mengajarkan kita yang pertama, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, percaya Yesus sepenuhnya. Yang ketiga, jangan terlalu ambil pusing. Itu dia. Jangan terlalu ambil pusing. Apa kata orang? Katakan pusing. Pusing. Jangan terlalu ambil pusing. Apa kata orang? Saudara, belajar dari teladan Yesus. Yesus dia pelayanan kemana-mana. Orang Farisi, orang Saduki mengecam dia. Tapi I don't care. Dia tidak peduli. Dia tetap memberitakan firman. Jadi percaya sepenuhnya kepada Yesus. Lalu yang berikut, kalau Anda mau memiliki hidup pola pikir, jangan terlalu pusing apa kata orang. Next, kalau Anda memiliki pola pikir, pola Anda memiliki pola hidup kerajaan Allah, berarti kita harus punya misi. Hati misi, amin. Katakan hati misi. Membawa orang sebanyak mungkin untuk datang di gereja ini. Orang-orang bertekuk lutut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Anak domba Allah. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Punya hati misi. Kalau Anda hidup dalam pola hidup kerajaan Allah, Anda harus punya misi. Punya hati itu. Harus punya hati misi, tidak bisa tidak. Lalu kalau Anda mau hidup dalam pola hidup kerajaan Allah, Anda harus cinta yang namanya kebenaran dan benci namanya kejahatan. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Waktu terang itu datang, Yesus datang, toh sampai hari ini orang saja masih melakukan hal-hal yang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita mari ambil langkah bertobat. Percaya 100% Tuhan Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Cari kebenaran dan dapatkan kebenaran itu. Melangkah bersama dengan Tuhan Allah. Jangan pernah stop. Terus berjalan. Engkau stagnan di sini. Terus berjalan, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membimbing, mengarahkan engkau. Makanya saya katakan tadi, Yesus datang bukan untuk menghukum Anda, untuk menghakimi Anda. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Anda, untuk menyelamatkan saya, umat berdosa ini. Supaya kita tidak kembali kepada hal-hal yang dulu. Amin Bapak Ibu Saudara, mari milikilah pola pikir kerajaan Allah. Di mana saja kita berada, kita pakai sistem kerajaan Allah. Kita berpikir seperti Allah berpikir, kita bertindak. Ya, jadi kita melakukan hal-hal kerajaan Allah, kita suka berdoa, kita suka memuji menyembah Allah, kita suka membawa kesaksian-kesaksian bagi banyak orang dimanapun saja kita berada, kita bergairah, kita antusiasme. Memberitakan Yesus kepada orang banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Bertobat, Nikodemus bertobat, makanya pertanyaan diberikan. Tujuannya dua, bertobat dan percaya Yesus, selesai.
Semua yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Semua kita bangkit berdiri. Syekira basa kata